Ya, bisa dimulai. Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 2 dari kelas 2024F ingin mempresentasikan materi kewarganegaraan yang berjudul Nasionalisme dan Implementasinya sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia. Yang pertama ada pengertian nasionalisme. Nasionalisme merupakan persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya dalam suatu bangsa yang memiliki jiwa kecintaan, kesetiaan, dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Next slide. Lalu yang selanjutnya ada konsep identitas. Manusia modern ditandai dengan berbagai fragmentasi sosial seperti budaya, ekonomi, dan politik yang merupakan bentuk penanda sosial yang bersifat individual. Identitas merupakan ciri yang melekat pada setiap individu dalam konteks sistem sosial tertentu. Next. Makna nasionalisme. Nasionalisme pada awalnya terikat pada rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa, dan daerah asal-usul semula. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus disertakan kepada negara, kebangsaan, atau sebagai sikap mental dan tingkah laku individu maupun masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Next slide. Selanjutnya ada peran nasionalisme. Nasionalisme memiliki peran penting dalam membantu dan menjaga identitas sebuah bangsa. Melalui nasionalisme, masyarakat dapat memiliki kesadaran bersama terhadap sejarah, budaya, serta tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, nasionalisme juga berperan dalam memastikan terwujudnya persatuan, kebebasan, kesetaraan, pembentukan karakter bangsa, serta mendorong pencapaian dan keunggulan untuk masa depan negara. Selama pilar-pilar nasionalisme masih ada, maka nasionalisme akan terus dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan perkembangannya seiring waktu. Nah, dalam pembahasan ini kita akan melihat peran nasionalisme dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif menuntut perlunya pengetahuan atau pemahaman akan situasi konkret sosial, ekonomi, politik, dan budaya bangsanya. Karena nasionalisme mencerminkan realitas kehidupan suatu bangsa. Aspek yang kedua adalah aspek tujuan. Aspek tujuan menunjukkan akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan ideal bersama di masa datang yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan di dalam masyarakat dan negara. Cita-cita itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang disepakati bersama. Dan yang ketiga, aspek strategi. Aspek strategi menekankan adanya kiat perjuangan kaum nasionalis dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dapat berupa perjuangan fisik atau diplomasi, moral atau spiritual, bersifat moderat atau radikal, dan bisa secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Next slide. Selanjutnya ada perkembangan dan corak nasionalisme. Nasionalisme mengalami perkembangan dalam beberapa tahap serta memiliki corak yang berbeda-beda. Nah, untuk tahap perkembangan nasionalisme yang pertama ada tahap stirrings. Pada tahap ini, fase awal di mana suatu bangsa mulai sadar akan penderitaannya akibat tekanan eksternal seperti era perubahan cepat melawan gagasan asing dan cara hidup asing dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, tahap centerpiece, yaitu masa berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Dan yang ketiga, tahap konsolidasi, yaitu pada masa sekarang. Tahap ini berfokus pada konsolidasi ekonomi. Selanjutnya, corak nasionalisme terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu nasionalisme resorgimento, yaitu nasionalisme yang muncul dari bawah. Nasionalisme ini umumnya dipelopori oleh cendekiawan modernis, liberal, dan demokrat yang berkembang melalui pendidikan yang dapat mendorong terbentuknya integrasi normatif dalam tektorial mereka sebagai negara bangsa yang liberal dan demokratis. Ada pula faktor lain yang mendorongnya yaitu perkembangan ekonomi dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial seperti pedesaan ke perkotaan karena adanya proses industrialisasi. Dan yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme integratif, yaitu nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain. Nasionalisme ini
mendorong integrasi seluruh aspek kehidupan bangsa dalam rangka menghadapi bangsa-bangsa lain yang menindas. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, yang selanjutnya yaitu nasionalisme dalam perspektif demografis. Nah, di sini yang pertama ada komposisi etnis dan keberagaman. Yang kedua ada persebaran penduduk dan urbanisasi. Yang ketiga ada demokrasi dan generasi muda. Dan yang keempat ada migrasi dan diaspora. Bisa next slide. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin melanjutkan untuk materi nasionalisme dalam perspektif politik. Nah, untuk tantangan nasionalisme di Indonesia pasca reformasi adalah menjaga demokrasi di tengah desentralisasi dan juga otonomi daerah. Untuk tantangan yang lain pada dasar negara kita yaitu seperti Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Lagu Indonesia Raya belum sepenuhnya tertanam dalam masyarakat. Untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada perspektif politik yaitu yang pertama, lagu kebangsaan hanya dikumandangkan saat upacara. Untuk yang kedua yaitu pengibaran bendera merah putih hanya dilakukan pada momen-momen tertentu. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu Pancasila dan UUD 1945 tidak diajarkan secara mendalam. Next slide. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu nasionalisme dalam perspektif atau otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah menyesuaikan kebijakan daerah dengan sejarah, adat, dan budaya masing-masing. Otonomi daerah ini mendorong pemerataan pembangunan, tetapi keberhasilannya bergantung kepada kesiapan daerah, karena kesiapan di tiap daerah itu berbeda, sehingga itu akan bergantung kepada daerah itu sendiri. Selanjutnya adalah nasionalisme dalam perspektif dinamika globalisasi. Nasionalisme dalam era globalisasi menghadapi tantangan besar. Identitas nasional dan budaya daerah berubah karena arus globalisasi. Nasionalisme sendiri terus berkembang untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman, tetapi tetap harus mempertahankan jati diri bangsa. Globalisasi sendiri membawa berbagai tantangan seperti demokratisasi, hak asasi manusia, dan pasar bebas yang mempengaruhi konsep negara. Oleh karena itu, nasionalisme yang adaptif namun tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan menjadi kunci dalam menghadapi era global ini. Next slide. Baik, saya akan melanjutkan mengenai nasionalisme dan identitas nasional, yang terdiri dari 3 fase. Fase pertama, fase proto-nasionalisme. Munculnya proto-nasionalisme mengakibatkan perubahan gagasan yang mendorong pola pikir pemimpin tradisional ke arah pemimpin revolusioner. Fase ini memunculkan kebangkitan nasional berbasis kesadaran nasional dan semangat anti penjajah. Fase ini berawal dari didirikannya Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan mencapai puncak saat Kongres Pemuda, Piagam Jakarta, dan Proklamasi Kemerdekaan. Fase yang kedua, fase lahirnya pemimpin nasionalis. Fase ini berkaitan dengan pembentukan negara serta penetapan Pancasila dan UUD 1945. Puncak nasionalisme Indonesia adalah saat para pemimpin memiliki kemampuan intelektual, semangat anti penjajah, dan visi misi kuat untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Fase ini berhasil menanamkan rasa kebangsaan, solidaritas, cinta tanah air, dan semangat anti penjajah. Soekarno dan Hatta muncul sebagai pemimpin ekonomi. Selanjutnya, fase yang ketiga yaitu fase nasionalisme memasuki pengaruh nasional, regional, dan global. Pemerintahan Soeharto berfokus pada tahun repelita yang puncaknya dicapai setelah 25 tahun yaitu tahun 96. Pada fase ini, nasionalisme ekonomi dilakukan dengan bersandar pada investasi modal asing dan membangun ekonomi rakyat yang lebih mapan.
Selanjutnya, semangat kebangkitan nasional perlu ditumbuh kembangkan dan diimplementasikan dari generasi ke generasi. Sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita nasional Indonesia adalah membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun ada 4 tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan cita-cita nasional ini, yaitu mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Kedua, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, mempertahankan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Dan yang terakhir, menjaga dan mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada pendidikan karakter sebagai manifestasi pendidikan Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, bersumber dari olah hati yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, taat aturan, dan cinta tanah air. Kedua, bersumber dari olah pikir kecerdasan, kritis, kreatif, dan inovatif. Ketiga, bersumber pada kinestetika, yaitu sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, bersumber pada rasa, karsa, dan cipta yang mengedepankan aspek kemanusiaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin bisa di next slide-nya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 izin mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.